Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Raya Epifani. Kata penampakan mengisyaratkan adanya dinamika dua pihak yang berkaitan erat, yakni siapa atau apa yang menampakkan dan kepada siapa atau apa penampakan itu. Di sini jelas dinamika itu terjadi di antara Allah dan manusia. Mari kita lihat dinamika itu dalam 4 poin ini. Poin pertama, Allah yang menampakkan diri dengan sarananya. Sarana yang pertama adalah bintang. Bintang secara kasat mata atau dengan mata telanjang bisa dilihat oleh banyak orang. Artinya, Allah mau berjumpa dengan semakin banyak orang, bukan hanya orang Yahudi saja. Awalnya, keselamatan itu hanya ditawarkan kepada bangsa Israel, tapi sekarang keselamatan itu ditawarkan juga kepada semua orang. Tapi perlu diingat dalam arti tertentu, tidak semua orang bisa melihat bintang. Hanya mereka yang bijaksana yang bisa melihat makna di balik tanda bintang.
Sarana yang kedua, bayi manusia. Allah datang dalam wujud atau rupa manusia. Allah punya inisiatif ingin menjumpai manusia secara lebih dekat, hangat, dan bersahabat. Saudara-saudari yang terkasih, poin kedua, orang-orang Majus atau para bijaksana atau para sarjana dari timur yang melihat penampakan bintang besar. Matius tidak menyebut secara persis siapa mereka itu. Adanya nama 3 orang bijak dari timur merupakan refleksi lebih lanjut dari orang-orang Kristen atas kisah Injil Matius tersebut. Kita tahu bahwa konteks Matius menulis Injilnya adalah kepada orang-orang Yahudi yang telah berabad-abad mengharapkan datangnya Sang Mesias, Raja yang akan memperbaharui Israel. Maksud Matius dengan kisah ini adalah bahwa seperti orang-orang Majus, semua orang harus mencari dan menemukan Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari segala bangsa dan di segala zaman. Kristus datang tidak hanya untuk bangsa Yahudi atau Israel saja, tetapi juga untuk semua orang dari segala bangsa yang merindukan keselamatan dari Allah. Di kisah Matius bahwa orang-orang Majus itu membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kita dapat memaknai masing-masing dari persembahan, yakni emas, persembahan bagi seorang raja, kemenyan, persembahan bagi seorang imam, dan mur atau balsem jenazah merupakan persembahan bagi orang yang akan meninggal. Menurut Santo Irenaeus, persembahan itu ditafsirkan demikian: emas melambangkan raja, kemenyan melambangkan Tuhan, dan mur melambangkan penebus yang menderita. Pertama, emas, pemberian untuk seorang raja. Pada zaman Yesus, ada kebiasaan di mana tidak seorang pun dapat datang kepada raja tanpa membawa persembahan. Emas sebagai raja dari segala logam adalah jenis persembahan yang cocok dan layak bagi seorang raja dunia. Jadi kalau orang ini datang membawa emas, artinya dia menyatakan bahwa Yesus dilahirkan untuk menjadi raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Ia memerintah bukan dengan tangan besi atau dengan kekuatan senjata, tetapi dengan cinta kasih. Kalau kita ingin menjadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, maka langkah awalnya adalah kita perlu datang dan bertemu dengan Dia, meletakkan seluruh kehidupan kita di hadapannya, atau dengan kata lain, kita perlu takluk di bawah kehendak dan kuasa Yesus. Yang kedua, kemenyan, pemberian untuk seorang imam. Kemenyan dipakai dalam upacara kebaktian atau ibadah. Seorang imam yang memimpin upacara harus melengkapi seluruh upacara itu dengan bau yang harum dari kemenyan. Maksudnya, seperti sifat kemenyan, imam harus membawa jemaat kepada kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan ini yang dilakukan Yesus. Dia adalah imam agung yang membuka jalan untuk manusia, yang membawa manusia kepada Allah. Kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita berusaha mencari dan menemukan Yesus, kita sedang mencari jalan untuk bertemu dengan Allah. Kita rindu datang pada kemuliaan Allah, dan Yesus Kristus adalah jaminan kerinduan itu. Yang ketiga, mur. Hadiah orang yang mau mati adalah mur.
Mur dipakai untuk membalsem tubuh orang yang telah mati. Persembahan ini menggambarkan bahwa Yesus datang ke dunia. Dia hidup untuk mati dan mati untuk manusia. Kalau kita datang menghormati Yesus, kita diperingatkan bahwa Dia mengorbankan nyawa, menyerahkan hidup untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam Dia, kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita mesti mengingat juga bahwa kunjungan para Majus ini menggenapi nubuat perjanjian lama. Nabi Bileam menubuatkan kedatangan Mesias yang akan ditandai dengan sebuah bintang dalam kitab Bilangan bab 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Pemazmur dalam Mazmur 72 ayat 10-11 juga menyampaikan bagaimana bangsa kafir akan datang untuk menyembah Mesias. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Yesaya juga menubuatkan tentang persembahan-persembahan yang dibawa. Yesaya bab 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Dengan demikian, orang-orang Majus itu tidak hanya melambangkan bangsa yang menemukan jalan menuju Kristus, tapi mereka juga mewakili aspirasi terdalam dari manusia, dinamika agama-agama, dan akal budi manusia menuju Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, poin ketiga, Raja Herodes dengan sarananya, kekuasaan. Dengan kekuasaan dan kecerdikannya, Herodes ingin memperdaya orang-orang Majus yang telah sampai di Yerusalem, yang membawa warta, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Poin yang keempat, akhirnya bagi kita, hari raya penampakan ini pun mengingatkan akan dinamika iman kita. Allah yang tetap berinisiatif menarik semua orang. Natal yang kita rayakan, kedatangan Sang Emmanuel, menjadi refleksi bahwa Allah mengundang kita. Dalam dinamika itu, kita boleh bertanya diri, siapakah Allah yang menampakkan diri padaku? Sarana apa yang dipakai Allah ketika menampakkan diri kepadaku? Adakah bintang yang bisa kulihat? Sesuatu yang menarik perhatianku untuk merasakan Allah yang menolongku, membimbingku, menganugerahiku kesehatan, rejeki, berkat, dan seterusnya. Kita selalu dan terus mencari Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Lalu, sarana apa yang real yang bisa saya lakukan untuk menjumpai Tuhan yang menampakkan diri kepada saya? Dengan kebijaksanaan sayakah sehingga saya memilih untuk menyediakan waktu berelasi dengan Tuhan melalui doa-doa saya? Hari raya penampakan Tuhan membangunkan kesadaran kita akan kewajiban kita untuk bersembah sujud kepada Kristus melalui doa, sakramen-sakramen, sembah bakti, dan perbuatan-perbuatan baik serta kurban.
Atau kita berlaku seperti Herodes yang memusuhi Tuhan, seakan-akan kita bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.